Magode Kids. Nah adik-adik, kita kan hari ini baru saja memulai hari. Nah kalau kita memulai hari, semuanya harus dibuat dengan sukacita. Jadi coba Kak Ruth mau lihat senyum-senyum dari adik-adik yang manis-manis, yang lucu-lucu, yang cantik, yang ganteng, yang imut-imut. Coba senyumnya mana giginya? Coba ditunjukin ke mama, ke papa. Kasih senyum terbaik. Iya, manis-manis banget ya Kak Fet ya, adik-adik di rumah. Dan selain itu, hari ini kita tuh mau bersukacita Kak di sini, berkumpul bersama-sama sambil memuji Tuhan. Betul. Nah kalau gitu sekarang adik-adik sama-sama bangkit berdiri yuk sama Kak Fit, sama Kak Ruth. Kita mau nyanyi nih, kita mau buka acara hari ini dengan lagu. Dan tentunya sambil nyanyi harus sambil selalu senyum ya. Betul, karena memasuki gerbang Tuhan harus penuh dengan sukacita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Sesuai banget dengan lagunya tadi ya Kak. Betul sekali. Nah ngomong-ngomong nih, aku punya seorang sahabat Kak Faye. Siapa tuh Kak? Sahabat ini selalu ada loh untuk aku. Oh kalau kayak gitu sih aku juga punya. Oh ya? Iya itu selalu ada buat aku kalau aku lagi susah. Iya, dia nggak pernah tinggalin aku juga loh adik-adik. Kira-kira adik-adik bisa tebak nggak nih? Siapa ya sahabatnya Kak Ruth, Kak Faith, dan sebenarnya juga sahabat adik-adik semua ya di rumah ini ya. Siapa ayo yang kita maksud dengan sahabat? Ada yang tahu? Coba apa jawabannya Kak Faith? Jawabannya adalah Yesus. Betul sekali, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua, selalu membuat kita menjadi lebih baik lagi dan juga tidak pernah meninggalkan kita. Betul, karena Yesus adalah sobat terbaik kita. Yes, dan karena itu marilah kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku.
Hendra. Teman-teman, mau kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang indah. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami rindu jadi anak-anak-Mu yang manis. Doa ini kami akan sampaikan dengan perantaraan Yesus bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom kids, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Markus. Nah, tentang berjaga-jaga. Nah, maksudnya berjaga-jaga itu apa sih? Nah, kids, perkenalkan nih, Kak Chloe punya teman namanya Oli. Nah, Oli ini punya masalah juga dengan berjaga-jaga. Seperti judul cerita ini, berjaga-jaga. Maksudnya apa sih Kak, berjaga-jaga? Nah, kita akan cari tahu nanti ya. Nah, jadi teman-teman, ceritanya kayak gini. Waktu itu, Oli waktu 3 minggu yang lalu, Oli baru aja pulang dari sekolah. Dia pulang, terus habis itu dia masuk kamar. Terus dia langsung keluarin handphonenya dan main games. Wih, asik sendiri nih kayak gini. Terus mamanya masuk kamar Oli. Terus mama Oli bilang, Oli, yuk kita belajar sedikit. Karena Oli kan baru belajar bab baru ya. Supaya nanti Oli kalau ada ulangan jadi lebih siap. Tapi Oli malah malas. Dia bilang gini, aduh nanti lagi deh ma, ulangannya juga kan gak tahu kapan. Terus akhirnya dia lanjut lagi main games. Aduh, kalau kalian gimana nih? Kalian biasanya habis online school, kalian malah main games, nonton video-video, atau malah latihan soal. Nah, lalu beberapa hari kemudian, Oli ada di dalam kamar, dia lagi gambar, asik banget. Terus tiba-tiba mamanya datang lagi ke dalam kamar. Mamanya bilang, Oli, yuk kita sama-sama belajar sedikit. Tapi Oli malah jawabnya dengan ada yang males. Dia malah bilang gini, aduh mama, sekarang kan Oli lagi gambar nih. Tapi nanti Oli bakal sempetin belajar kok, tenang aja deh, tenang. Gitu. Terus akhirnya, apa yang terjadi teman-teman? Oli malah ketiduran, dia kecapean. Bukannya dia belajar, tapi dia malah sibuk-sibuk membuat proyek prakarya yang harus dikumpulin besok. Tapi sudah lewat jam tidur, sudah jam 11 malam nih teman-teman. Oli ngantuk, terus abis itu dia langsung tidur, bukannya belajar. Dia bilang, belajarnya nanti aja aku ngantuk nih. Gitu. Bukannya dia buru-buru selesaiin gambar ya teman-teman, terus dia belajar, malah Oli malah lupa lagi sama belajarnya. Terus berapa hari kemudian Oli juga ngelakuin hal yang sama. Dia males, dia malah main handphone, asik banget main games. Tapi karena kelamaan main handphone, matanya jadi lelah, perih, akhirnya ngantuk. Dia jadi tidur deh. Tapi mamanya Oli nggak tahu. Mamanya Oli buka pintu kamar. Terus dia lihat Oli. Oli, yuk kita belajar sedikit supaya nanti kalau ada ulangan, Oli bisa siap. Oli juga nggak bingung lagi nanti. Waktu dilihat, Oli malah tidur nih teman-teman. Aduh, gimana ya, setiap kali mau belajar ada aja alasannya. Nah, esokan harinya, waktu masuk sekolah, ibu guru datang ke dalam ruang kelas. Habis itu ibu guru bilang gini, murid-murid, jangan lupa ya, ambil pena, terus penghapus, sama juga buku tulis, terus kerjakan soal ulangan yang ibu berikan di papan tulis ini ya. Terus satu kelas terkejut teman-teman. Aduh gimana nih, aku belum belajar katanya. Terus abis itu Oli juga kaget banget. Aduh gimana ya, Oli keringetan. Dia takut, gimana kalau misalnya nanti waktu ngerjain soal ulangan dia nggak bisa. Kan selama ini dia main apa? Main handphone terus gitu.
Aduh, gimana ya? Kira-kira Oli bisa nggak nih teman-teman? Nah, Oli berdoa dengan sekeras-keras mungkin dalam hatinya dia. Dia minta pertolongan Tuhan supaya dia bisa kerjain ulangannya. Oli menahan tangis. Aduh, gimana nih ya? Oli jadi nggak konsentrasi. Karena apa? Semalam dia main handphonenya kelamaan sampai matanya sakit. Nah, teman-teman, Kak Chloe mau tanya dulu nih. Kira-kira Oli dapat nilai yang bagus apa nilai yang jelek ya? Nah, ya sampai rumah Oli nangis lagi teman-teman. Dia sedih sekali dan nyesal. Mama Oli melihat buku tulis Oli tadi yang bekas yang ada soal ulangannya. Lihat teman-teman, aduh buku tulisnya penuh sama spidol merahnya ibu guru. Dia dapat berapa? Dapat 30. Aduh, dapat 30. Gara-gara Oli bukannya belajar malah main terus. Kata mamanya Oli gini, lain kali Oli, apa kamu mau seperti ini lagi? Kamu kan sudah mama ajak untuk belajar terus. Dari dulu mah bahkan. Tapi ada aja alasannya kalau mau belajar. Entah itu tidur, ketiduran, main games, gambar, dan masih banyak lagi. Oli pun menggeleng sambil menunduk. Dia sedih sekali dan menyesal. Kenapa waktu itu Oli nggak belajar dengan baik? Malah Oli pakai waktunya untuk main games asik-asik. Nah, sejak saat ini Oli nggak akan lagi yang namanya males-malesan dan dia bertekad untuk terus lebih rajin lagi, lebih giat lagi dan tekun belajar. Nah kids, setelah Oli tadi dapat nilai yang jelek waktu ulangan mendadak, Oli nyesel banget. Kenapa waktu yang dia punya untuk belajar bukannya dia pakai baik-baik untuk belajar, malah main games asik-asik, main handphone. Nah inilah kids kenapa kita harus berjaga-jaga. Seperti Tuhan Yesus bilang di Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Nah, maksudnya berjaga-jaga tuh kayak gimana sih? Bisa aja dengan cara terus berdoa sama Tuhan. Kita juga jangan lupa untuk baca kitab suci setiap hari. Terus kita juga bisa berbuat baik kepada semua orang dan jaga kekudusan hati kita supaya jangan sampai terus berdosa. Nah, kids, sekian firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Chloe. Jangan sampai ya kita ikutin perilaku buruknya Oli nih. Apa jangan-jangan kalian mau ya kayak Oli ya? Main games terus, males-males, bukan hati-hati. Gimana? Enggak ya? Aduh, sama Kak Chloe juga nggak mau. Nah, oke kids, sekian firman yang Kak Chloe bawakan. Semoga kita belajar banyak banget dari firman kali ini ya kids. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Nah, untuk keterampilan pada hari ini, kita bakalan buat sebuah jam. Nah, ini nih bentuknya nih, bakalan jadinya kayak begini. Apa aja sih bahan-bahannya? Yang pastinya, pertama kalian harus punya polanya. Polanya ada di description box, bisa kalian print sendiri ya. Lalu, ada pensil warna, gunting, dan juga double tip. Kita langsung ke langkah-langkah pembuatannya ya. Nah, jam kakak udah selesai nih teman-teman. Jadi sekarang kakak udah punya 2 jam. Yang satu yang bintang, yang satu
sesuatu yang hati. Nah, di description box kami udah menyiapkan 4 pola. Ada bintang, hati, bola, dan bunga. Selamat berkreasi! Shalom Immaculate Kids, jumpa lagi dengan Oce di pengumuman kuis berhadiah. Sudah siap ikut kuis minggu ini? Kalau kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalian pasti bisa menjawabnya. Yuk, kita dengarkan sama-sama apa pertanyaannya. Pertanyaan minggu ini adalah, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Nah, tentu kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Kalau kalian masih ragu untuk memberikan jawaban, coba putar lagi apa tadi yang dikatakan oleh Kak Chloe. Coba kirimkan jawaban kalian melalui direct message Imagode BSD. Tapi jangan lupa, pertama kalian harus subscribe YouTube Imagode BSD terlebih dahulu. Lalu follow juga Instagram Imagode BSD. Kirimkan jawaban kalian melalui direct message Imagode BSD. Nah, untuk pertanyaan minggu lalu yang harusnya diumumkan minggu ini, Oce menginformasikan bahwa ternyata jawaban yang masuk masih kurang tepat, sehingga minggu ini tidak ada pemenangnya. Untuk pemenang minggu ini yang akan diumumkan minggu depan, kembali disponsori oleh Little People Store. Bagi pemenang akan mendapatkan hadiah berupa activity box. Oke, sampai jumpa minggu depan dan ditunggu jawabannya melalui direct message Instagram Imagode BSD. Sampai jumpa, Shalom. Anak-anak Imagode yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari sekarang kita mohon berkat untuk kita semua, untuk keluarga, untuk semua orang yang kita doakan, dan juga untuk tim Imagode. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu melimpahkan perlindungan dan bimbingannya dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Pujian Berkat. Yeay! Woo! Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Nah, sekarang adik-adik, Karut dan Kavin mau ajak kalian semua untuk menerima berkat Tuhan. Mau? Mau dong pastinya. Kalau gitu kita sama-sama katakan, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat. 1, 2, 3, go. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. 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 Everybody let's sing it. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sekali lagi, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yeay! Teman-teman ID Kids, terima kasih banyak karena sudah mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye!